Shalom. Hari ini kita belajar seri yang ke-36 Kitab Yosua kita. Mengingat kembali kata kunci kitab Yosua apa? Kepemilikan. Kepemilikan tanah Kanaan. Ayo kita baca ayat kuncinya. Yosua 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Ayat kunci ini untuk bisa paham keseluruhan kitab Yosua ya. Harus taat, merenungkan, melakukan semua yang tertulis. Dan mereka beruntung. Betul, karena mereka menduduki negeri itu. Kita masuk dalam Yosua pasal yang ke-19. Kita sudah belajar undian warisan suku Simeon, lalu suku Zebulon, suku Isakar. Hari ini kita belajar undi untuk warisan dari suku Asher. Next, lalu kita lihat Naftali, dan untuk Yosua sendiri. Jadi kita lihat ya, kalau dimulai dari pasal 14, Kaleb yang paling senior, Yosua yang sebetulnya paling senior. Dari antara orang Israel, Yosua dan Kaleb. Tapi Kaleb didahulukan, lalu Yehuda, suku Yusuf, suku Benyamin, Simeon, suku Zebulon, suku Isakar, suku Asher. Dan hari ini kita belajar tentang Asher. Nah, kita lihat, kita mulai dari ayatnya yang ke-24. 2, 3. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asher menurut kaum-kaum mereka. Jadi hari ini kita melihat warisan, fokus hari ini tentang bagian warisan dari suku Asher yang ke-8, anak ke-8 seperti ini. Kalau melihat tempatnya, lokasinya ada di sini. Ya, ini warisan suku tanah Asher. Ini jatah untuk suku yang tersisa pasal 18 sampai pasal 19. Unik sekali karena sama seperti sebelumnya ya. Dengan pembagian tanah itu, urutannya tidak sesuai dengan urutan kelahiran. Kita lihat ya, Asher nomor 8. Tapi yang didapat Zebulon dulu, lalu Isakar, lalu suku Asher. Jadi kayaknya mundur. Anak ke-10 dapat, anak ke-9 dapat, lalu anak ke-8 dapat. Tapi urutannya nggak ikut urutan kelahiran seperti itu. Bahkan saya lihat kakak kandungnya Gad belum dapat tanah urisan tanah itu. Coba sedikit terapkan dalam kehidupan kita ya. Jadi kadang-kadang yang tua kok kayaknya kok nggak dapat duluan, kok sepertinya tidak menghormati. Nah ini undian ya. Kalau undian, orang Israel percaya bahwa Tuhan yang membagi, Tuhan yang mengatur ketika undian itu diberikan seperti itu. Nah kalau dikatakan Asher itu putra Yakub yang ke-8, ya, putra kedua dari Silva. Siapa Silva itu? Silva itu budak perempuannya Lea. Jadi ketika Lea berebut suami dengan adiknya Rachel, dan Lea dapat anak, tapi Lea nggak dapat cinta. Itu sebabnya dia kasih budaknya, dan itu umum sekali pada waktu itu, namanya Silva itu untuk dikawini supaya menghasilkan anak, memproduksi anak seperti itu. Nah, ketika Asher menjadi orang dewasa, dia sendiri ayah dari 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah itu berarti kita bisa melihat, berarti wilayah yang diperoleh untuk Asher itu akan dibagi menjadi 5 wilayah seperti itu. Dari mana kita tahu Asher itu punya 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan? Dari 1 Tawarikh pasal 30, pasal 7 ayat 30. Ayo kita baca. 2, 3. Anak-anak Asher ialah
Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Saya pikir nama Yimna, Yiswi, Yiswa, Yiswi, Beria, Serah itu enggak ngetop di kalangan kita orang Kristen ya. Ada nama orang Kristen mau dikasih nama ini Beria. Kok kayaknya kayak obat gitu kayak begitu ya. Kalau kita dengar, kalau Asher masih senang saudara. Saudara mesti ngerti ya. Asher itu artinya bagus. Apa artinya? Nah, habis ini kita lihat. Kita ingat kembali lagi ya. Lea yang kasih Silva. Silva itu siapa? Budak dia. Budak yang dia bawa waktu pergi dengan suaminya Yakub itu. Dan budak ini, Silva ini diberikan dengan semangat kecemburuan. Seperti saya katakan tadi itu ya. Ini istri-istri berebut cinta suami. Ayo kita baca waktu Asher lahir. Kejadian pasal 30 ayat yang ke-13. 2, 3. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Saudara bisa tebak, Asher itu artinya apa? Yang berbahagia itu. Jadi arti Asher itu artinya diberkati, itu berbahagia. Jadi kalau saudara mau kasih nama anak atau nama cucu, kasih nama Asher, itu bagus sekali. Ya jangan lihat budaknya, tapi lihat arti namanya seperti itu. Ingat, hari ini kita belajar tentang berkat pembagian tanah Kanaan itu. Nah, pembagian tanah Kanaan ini bergantung, terikat dengan doa berkat papanya dulu sebelumnya. Jadi papanya Yakub, dia kasih doa berkat untuk anaknya Asher, pendek, lain sama Yehuda, lain sama Yusuf, diberkati panjang lebar. Asher diberkati sesuai dengan namanya, ya berbahagia, diberkati, doa berkatnya kemakmuran pada keturunannya. Apa doa berkatnya? Ayo kita baca. Ini doa berkat Yakub, pendek sekali. 2, 3. Asher makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Wow, kalau kita dengar doa berkat pendek tapi luar biasa ya, enak didengar. Asher maju, papanya sudah sekarat ya, tepang tangan. Asher makanannya akan limpah mewah dan dia akan memberikan santapan kepada raja-raja. Selesai. Dengarnya senang sekali ya. Nah kalau melihat apa ya, bannernya suku Asher, ini gambar pohon zaitun ya. Kita harus tahu pohon zaitun itu tuh pohon yang serbaguna. Nah kalau di Indonesia kan pohon kelapa ya, dari pohonnya, dari batangnya, dari daunnya, dari bunganya. Nah kalau di Israel itu bicara pohon zaitun ya seperti ini. Nah kalau saya lihat warisan suku Asher di wilayah barat itu, nah batas timurnya suku Naftali, batas selatannya suku Sebulon dan suku Manasye, nah sekarang batas utaranya itu luar negeri. Jadi ini suku yang dikasih tempat daerah perbatasan dengan luar negeri namanya Sidon dan Tirus. Kalau kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Baru, pernah dengar kata Venesia? Nah itu, perempuan Siro-Venesia. Nah, yang datang kepada Yesus minta anaknya disembuhkan. Nah, saya pernah khotbah itu ya beberapa saat yang lalu. Wanita Siro-Venesia, siapa itu? Berarti orang luar negeri. Itu orang kafir, orang Sidon. Nah, kalau batas baratnya itu Mediteranasi, Laut Tengah ya. Nah, karena berbatasan dengan luar negeri, pada kita tahu ya, suku Asher itu suku yang mengendalikan rute perdagangan perbatasan internasional melalui penjatan tanah mereka. Dari utara luar negeri, dan itu jalur perdagangan yang dari Eropa, yang dari Asia lewat tempatnya dia. Kalau mau pergi ke
Afrika, kalau mau pergi ke daerah selatan. Dan itu sebabnya, saudara mesti ngerti ya, kalau orang lewat itu pasti dapat pajak, sama seperti Indonesia kan. Kalau saudara pergi ke luar negeri, di situ selalu ada namanya imigrasi, ada namanya bea cukai, dan saudara harus bayar namanya exit permit, itu izin untuk masuk lewat, mesti bayar sekian. Kalau di luar negeri biasanya bayar berapa? Ada yang 0,5 juta, ada yang 1 juta untuk pergi seperti itu. Makanya ada beberapa tempat namanya bebas visa di ASEAN, tidak usah bayar sesama ASEAN. Tapi pada zaman dulu kita lihat suku Asyir itu seperti ini, uang masuk terus itu, dan perdagangan mereka luar biasa seperti ini. Jadi Yakub melukiskan Asyir itu berada di tanah yang subur, produktif, tanahnya juga produktif, gandum, anggurnya, minyaknya yang kelimpahan. Makanya suku Asyir ini menjadi suku yang sangat kaya, dan bukan hanya diperlengkapi dengan makanan kebutuhan sehari-hari, tapi sesuai dengan doa berkat papanya, makananmu mewah, santapan raja-raja, seperti itu. Nah, karena dia tinggal di daerah pesisir pantai, berarti penyedia bahan makanan laut bagi negara Israel, bagi kerajaan Israel, bagi kerajaan lain, dan termasuk pengekspor ya. Nah, doa berkat papanya dengan jelas, suku Asyir ini penyedia bahan makanan yang lezat, yang layak untuk makanan Raja Israel, dan semuanya dapat seperti itu. Nah, kita tahu suku Asyir itu suku yang sangat diberkati Tuhan. Tidak peduli dari mana asalnya, nothing, bukan siapa-siapa. Ini anaknya budak. Doa berkatnya pendek, tapi diberkati sekali. Dan suku Asyir ini dia melihat nubuatan papanya ini digenapi waktu pembagian warisan. Dia digilir, walaupun terakhir-terakhir, tapi dapat tanah yang baik, seperti itu. Masih satu ayat yang kita pelajari ya. Sekarang kita lihat ayat 25 dan ayat 26. 2, 3. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelech, Amad, dan Mizal. Dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan Sungai Libnat di sebelah barat. Nah, bagi Yosua dia tetapkan ini dataran Akre namanya ya, dataran Akre dengan lereng-lereng barat di bukit-bukit Galilea. Jadi kalau saudara sedikit perhatikan ya, mungkin ini pantai, di sana luar negeri, tapi di sini mulai ada daerah-daerah yang perbukitan sampai hampir dekat Bukit Galilea di situ ya. Perbukitan ini masa-masa Yesus dibesarkan. Nah, saudara kita lihat ya, di sini berarti perbatasan, mereka punya usaha perikanan yang cukup bagus. Di sini lereng pegunungan itu cocok dan pas sekali untuk orang bikin namanya pertanian, perkebunan, dan paling banyak ialah pohon zaitun ya. Yang di sebelah utara perbatasan dengan luar negeri, dengan Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu pelabuhan internasional yang diluati banyak kapal dari berbagai benua seperti itu. Jadi kalau saudara sedikit membayangkan, nah ini jalur tanah subur di sepanjang Mediterania. Nah kalau saudara lihat gambar jalan itu ya, ini juga kan ada mobil. Harus pahami ya, sebagian besar jalan-jalan yang dipakai sekarang itu jalan yang juga dipakai ribuan tahun yang lalu. Itu jalur di mana orang-orang pedagang lewat tempat itu, enggak pakai mobil dulu ya, dulu pakai onta. Nah kalau saudara sedikit masih ingat waktu Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, pedagang-pedagang, saudagar-saudagar pasti lewat tempat itu seperti ini. Wow, ada satu tempat namanya Helkat. Ya, kota ini di daerah perbatasan Asyir. Nah, kalau dalam Alkitab ternyata Helkat ini diberikan untuk orang Lewi. Ingat, orang Lewi tidak punya tanah
tapi dikasih kota-kota. 48 kota. Dan salah satunya di daerahnya orang Asyar, seperti itu. Kalau dalam Tawarikh pasal 6, Helkat itu nama lainnya Hukok. Ya, seperti saya bilang sama saudara, orang Israel kadang-kadang misalnya nama saya Jonathan, nama panjang saya Yehova Nathan. Nah, seperti itu. Ya, ada lagi nama alias, biasanya begitu ya. Nah, memang perdebatannya yang paling susah, ada dua tempat kalau dalam arkeologi ya. Di yang pertama Tel El Harbaj, itu 10 km tenggara Haifa, atau Tel El Kasis atau Kusis, itu 8 km di tenggara selatan Tel Harbaj, seperti itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa di daerah Asyar orang Lewi kan punya keturunan banyak ya, suku Gersom itu punya 4 kota di sini. Tapi catatan sejarah mengatakan dalam Hakim-Hakim pasal 1, ingat ya, habis kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim. Nah, dikasih tanah, tapi tidak dipakai secara maksimal. Sayang sekali, suku Asyar tidak berhasil menghalau orang-orang Kanaan. Hanya menduduki sebagian daerah mereka. Nah, biasanya yang paling susah ditaklukkan itu daerah pegunungan. Ya, musuh punya stronghold, benteng yang kokoh itu, dan kadang-kadang mereka pasti menang kalau perang. Kadang-kadang mereka pasti menang, tapi masalahnya cuma satu, malas, tidak mau berperang, seperti itu. Ya, tidak mau memusnahkan, yang penting kita pakai sebagai budak gratis, seperti itu. Nah, kalau bicara Sungai Libnat di daerah barat ya, bahasa Ibraninya Shihor, Libnat. Ini sungai kecil di perbatasan Asyar. Kemungkinan kalau sekarang arkeolog berkata, oh itu Nahar Serka, modern ya. Dulu namanya Sungai Buaya, di mana ada banyak di situ. Yang bermuara di Gunung Karmel, masuk Mediterania di sedikit di utara di situ ya. Catatan sejarawan pada dulu banyak buaya ditemukan di Serka. Tapi seperti biasa ya, kalau sudah lihat ya, dulu di Jawa banyak macan, dan sekarang hampir tidak ada namanya harimau Jawa itu, tapi mulai ditemukan. Kenapa? Karena penduduknya mulai banyak, seperti itu. Nah, ini kalau sudah sedikit melihat, ini Kaisaria, sungai air di Romawi. Ini lebih jauh ke depan ya, pada zaman Tuhan Yesus. Kalau sudah lihat, itu ada orang berdiri di situ. Itu apa itu? Itu mindahkan sungai. Jadi sungai dari sana sama orang Romawi dipindahkan melintasi. Tapi di bawahnya itu juga Nahar SRK di situ. Kalau mau lihat sedikit memikirkan Gunung Karmel, wow, ini seperti ini ya. Ini wilayah suku Asyar. Ini Gunung Karmel, namanya National Park, seperti itu. Kita lihat klip, jangan lupa suaranya. Sudah oke suara? Oke, kita mau lihat klip 1 menit ya, National Park Karmel itu. Karmel, itu namanya kebun anggur Tuhan ya. Tempat yang terkenal. Nah, kalau saya lihat di situ, itu mujizat Elia ya, melawan 400 nabi-nabi Baal, seperti itu. Ayo, sekarang kita baca ayat 27 dan 28. 2, 3. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit ke Bet Dagon,
menyinggung daerah Sebulon dan lembah Yiftael di sebelah utara, Bet Emek dan Nehiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara, dan ke Hebron, Rehob, Hamon, dan Kana, sampai ke Sidon besar. Ada tempat namanya Bet Dagon. Nah, kalau sudah mau lihat Dagon ya, Bet Dagon berarti rumahnya Dagon. Nah, dari mana sih? Dagon itu dari kata dak, dak itu ikan. Itu dewa tinggi orang Kanaan, orang Filistin juga adopsi. Makanya kalau kita dengar kata Dagon, kuil Dagon, berarti Bet Dagon. Berarti orang Asyir merebut wilayah tempat penyembahannya Dagon, orang-orang Kanaan. Jadi kalau mau tahu Dagon itu apa? Ya dewa ikan. Ingat ya, kenapa? Karena mereka tinggal di pesisir. Jadi kalau tinggal di pesisir, sembayangnya sama siapa? Cari dewa ikan, manusia setengah ikan. Minta berkah supaya penghasilan ikannya banyak, seperti itu. Ada tempat lagi namanya Rehob. Kalau bahasa Ibrani Rehob, ya B itu bisa V ya, Vau seperti itu. Itu tempat terbuka, pasar kota atau pasar desa, nama orang atau nama tempat, dan ini diberikan kepada orang Lewi, menjadi kota orang Lewi. Tempatnya seperti itu. Ada lagi namanya Kana. Ya, ini tempat alang-alang. Ya, kalau di Perjanjian Baru, ini desa kecil di Galilea, di dataran tinggi di sebelah barat danau. Hanya sekali disebut dalam kitab Injil Yohanes ya. Itu tempat pertama kali Yesus membuat mujizat, merubah air menjadi anggur. Nah, sebetulnya di dalam chapel ini sudah masuk ya. Lalu di belakang mimbar itu, di bawah mimbar sini ya, itu ada tempat, diyakini itu tempat dulu buat mujizat di situ. Ada kota lagi namanya Sidon. Itu Sidon dibagi dua ya. Ada Sidon besar, ada Sidon kecil. Ini kota pelabuhan, seperti saya bilang tadi tuh. Ini kota pelabuhan internasional orang Venesia, dan sekarang miliknya orang Libanon. Makanya dikasih nama Saida itu, seperti itu. Nah, itu yang lagi kelompok Hibula yang ngirim-ngirim seperti itu. Ayo kita lihat klipnya kota Sidon ya. Luar biasa kota ini. 1 menit 48 detik. Ini lagunya orang Libanon. Coba lihat ya, rumahnya pun pasti sama ya, rata-rata flat, rata. Itu tempat orang nongkrong itu biasanya. Di Timur Tengah seperti ini ya, tempat jemur, tempat nyimpan bahan makanan. Ini pelabuhan yang sama persis pada waktu Perjanjian Lama sampai pada masa Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kan pergi ke tempat ini, Yesus pergi ke Sidon. Orang perempuan Venesia yang minta anaknya yang kerasukan setan disembuhkan itu. Besar ya, namanya kota pelabuhan. Setiap kota pelabuhan pasti besar sekali. Tapi memang tidak seramai pada masa lalu ya. Kita baca 2, 3. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus,
Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berbalik lagi di laut. Lagi pula Mahalal, Aksib, Uma, Afek, dan Rehob, 22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Asher. Menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Nah, ini terus juga bandar utama ya. Di pantai Venesia 38 km di sebelah selatan Sidon, atau 53 km di sebelah utara Gunung Karmel. Nah, di Tirus itu juga ada 2 pelabuhan ya. Ada pelabuhan yang lama itu di pulau, lalu pelabuhan yang baru itu di daratan, di Jazirah seperti itu. Ini sama ya, kita lihat kota Tirus, Libanon, 1 menit saja. Ini pelabuhan yang di pulau, ini ya. Ada yang di Jazirah. Tempat di perjanjian baru, pusat penginjilannya Petrus ya, pergi ke sini juga, Paulus juga. Nah, kalau kita lihat tokoh dan suku Asher dalam sejarah Alkitab, nah pada masa zaman hakim-hakim, Asher itu awalnya sedikit egois ya, nggak mau membantu Hakim Deborah dari seorang ibu ya, terkenal dengan nama seorang ibu di Israel, melawan Sisera, panglima tentara Yabin. Tapi pada zamannya Hakim Gideon, suku Asher turun tangan membantu bersama suku Zebulon, Naftali, Manasye, bahu membahu berperang melawan pasukannya Midian dan Amalek seperti itu. Pada zamannya Raja Daud, Asher memberikan tentara untuk Raja Daud. Pada zamannya Salomo, Asher dan kerajaan berikutnya merupakan bagian satu ini wilayah administratif ya. Berarti kita tahu sampai zaman Salomo bahkan suku ini masih bertahan. Dan ketika sesudah kerajaan utara jatuh, ya 10 suku di utara tahun berapa ya? 726 sebelum Masehi dibawa ke pembuangan. Nah, sebagian suku Asher menanggapi suruhan Hizkia Raja di Yehuda, ayo kita merayakan Paskah, bertobat sama Tuhan. Dan hal yang terpenting dalam yang ingin dicapai Raja Hizkia supaya Israel boleh kembali lagi. Dan terakhir, peristiwa Natal ya, di perjanjian baru ada Simeon dan ada seorang nabi namanya Hana. Hana itu orang suku Asher, disebutkan dengan jelas dalam Lukas. Sudah lanjut usia, sudah janda, ditinggal suami bertahun-tahun, dia setia berdoa, berpuasa dan tekun. Nah, orang Israel tiap jam 9 datang ke Bait Allah, berdoa, pulang, sore lagi jam 3 jam 4 datang lagi seperti itu. Dan Tuhan kasih dia penglihatan bahwa dia akan melihat kedatangan Yesus yang akan dikenapi. Nah, ini menolong kita ya. Berarti suku ini bertahan sampai Yesus datang yang pertama kali. Dan saya melihat dalam Wahyu pasal 7, suku ini tetap bertahan juga waktu Yesus datang lagi kedua kalinya. Saya mau tutup. Kalau mau bicara tentang Asher, siapa dia? Anaknya budak. Tapi anak budak yang diberkati oleh Tuhan. Saya cari-cari cerita Tuhan, apa ya penerapannya ya. Saya menemukan suatu kisah yang jarang diketahui oleh banyak orang. Dan kita tahu ya, abad 18, abad 19, orang Amerika itu terkenal sekali dengan perjuangan pembebasan budak. Tapi orang-orang Afrika diculik dari Afrika, dibawa
naik kapal sampai di Amerika, dijual jadi budak, jadi di perkebunan dan sebagainya seperti itu. Ada seseorang yang namanya Josiah Henson, ya sebetulnya sama ya. Ini fotonya dia di masa tua, di foto tahun 1876. Wah, kau sudah bayangkan ya, 1876. Wow, sebetulnya dia lahir 1789 seingat saya, akhir abad 18. Waktu dia kecil, dia ingat memori yang paling pertama kali dia ingat adalah dia kan keluarga budak, papanya budak, mamanya budak, dia dilahirkan di perbudakan. Papanya dihukum cambuk, wah sampai habis-habisan, sampai tulangnya kelihatan. Kenapa? Karena mamanya mau diperkosa oleh pria kulit putih. Papanya dipukul ya. Tapi namanya budak, dia kalah. Jadi papanya dicambuk, telinganya dipotong, dan diambil, dibawa keluar, dijual ke orang lain. Dan itu dia katakan, ini memori terakhirku, aku mengingat papaku. Dia tidak pernah ketemu papanya lagi. Apakah mati atau tidak, tidak tahu. Kemudian beberapa tahun kemudian Henson ini sudah bertumbuh menjadi remaja. Diambil, dipisahkan dari mamanya. Dia dijual ke pedagang budak anak-anak. Namanya anak masih baru pertama kali jadi kerja keras, dia sakit parah. Jadi tuannya ini jual lagi kepada seorang pemabuk. Pemabuk berkata begini, kalau anak ini mati gratis, katanya begitu. Jadi karena dengar gratis akhirnya dibeli. Tapi Henson ini bertahan sebagai remaja, dia bisa terus, ya anak Tuhan ya, sampai akhirnya dia bisa naik jenjang jadi mandor. Kalau sudah ingat ceritanya Yusuf, ya, Tuhan memberikan kemurahan hati buat dia. Henson pemuda ini, dia ketemu seorang pendeta, dan pendeta ini mengajari dia tentang kekristenan, tentang Yesus, bahkan mengajari dia, nak, kamu harus bekerja baik, kumpulkan uang, tapi pasti tidak cukup. Jadi pendeta ini membantu dia mengumpulkan dana. Waktu itu $350, cukup mahal ya. Itu 3 tahun gaji orang merdeka kulit putih. Budaknya cuma 1/4 saja gajinya ya. Jadi pendeta itu menolong dia untuk bisa kumpulkan uang supaya dia bisa bebas jadi orang merdeka. Waktu selesai kumpul uangnya cukup lama, dibayarkan sama bosnya. Bosnya berkata, ya sudah, sekarang kamu kerja bukan jadi budak, ikut sama saudara saya. Dan saudara tahu namanya bosnya yang pemabuk itu menipu dia. Tapi dalam perjalanan, keponakan bos ini yang ngantarkan dia sakit di perjalanan, sehingga akhirnya Henson ini dijual lagi jadi budak di kapal. Singkat cerita, sampai umur 41 dia sudah jadi budak dewasa, sudah punya istri yang juga budak, 4 anak juga. Dia dikasih kesempatan sama Tuhan untuk lari. Dia bisa melarikan diri. Bayangkan, berbulan-bulan dia lari pergi ke perbatasan Kanada di sana. 1000 kilometer. Jadi dia memilih jalan kaki malam hari supaya tidak ketahuan. Ingat ya, budak itu dicap biasanya ya. Jadi kalau saya budak biasanya dicap. Ya, misalnya saya budaknya Jonathan, berarti saya dicap huruf J kayak sapi gitu ya. Jadi agak cukup berat ya. Malam hari satu keluarga tidur. Siang hari tidur, malam hari mulai jalan sama anaknya. Dan Tuhan kirimkan orang-orang Kristen, ada kelompok Quaker ya. Ini kalau kita model-model orang yang murni imannya seperti ini. Orang Indian Tuhan kirimkan juga, orang-orang Skotlandia sampai menyeberang ke Kanada. Di sana dia menemukan kebebasannya, dan dia dipakai Tuhan menyelundupkan orang-orang kulit hitam untuk diselamatkan.
Dia dipakai Tuhan mendirikan gereja, menjadi tokoh pembela budak. Dia bangun pemukiman untuk para pengungsi kulit hitam. Dia galang dana untuk bikin perusahaan untuk orang-orang kulit hitam. Dia punya bisnis penggergajian kayu. Dia punya bisnis untuk pembuatan batu bata. Dan yang paling terkenal sekali, dia dirikan sekolah untuk anak-anak budak. Sampai tahun 1960, sekolah itu khusus untuk orang kulit hitam. Saya membaca ini kisahnya yang cukup panjang ini, saya mulai memikirkan seperti ini. Tuhan itu bisa mengubah hidup seseorang. Amin. Tuhan juga bisa mengubah kehidupan saudara dan saya. Amin. Ayo kita baca ayat terakhir kita. Yeremia 29 ayat 11. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kalau saudara sedang masa-masa yang berat, penderitaan, masa yang sukar, pegang, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera untuk kita. Amin.